Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Hadiah dengan NIM 2121257. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah akhlak yang dosen pengempunya adalah Bapak Melva Nelodi. Materi yang pertama adalah akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik rohani maupun jasmani. Kita harus menjaga diri kita. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Dan terutama kita harus menjaga diri kita ini. Dalil akhlak terhadap diri sendiri ini terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi wa may yasta'fif yu'iffahullah, yang artinya barang siapa yang menjaga kesucian dirinya maka Allah akan mensucikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita disuruh untuk menjaga kesucian diri kita. Kita harus menjaga kesucian diri kita dari hal apapun. Contoh akhlak terhadap diri sendiri adalah yang pertama qanaah. Qanaah adalah mensyukuri apa adanya yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, mensyukuri diri kita sendiri. Yang keempat, menjaga kesucian dan kehormatan diri kita sendiri. Yang kelima, kita harus menjaga organ tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Yang keenam, kita ini tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk terhadap diri kita sendiri. Kita harus menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, materi yang kedua adalah akhlak terhadap kedua orang tua. Akhlak terhadap orang tua adalah sikap atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Ini merupakan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua, karena ini merupakan bukti penghormatan seorang anak kepada orang tua. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua kita. Dalil akhlak kepada orang tua terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir lahuma ka janahazulli mirrahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Untuk akhlak terhadap orang tua, yang pertama, kita harus bersikap ramah kepada orang tua. Yang kedua, kita harus menyayangi orang tua kita. Yang ketiga, kita tidak boleh bermuka masam kepada orang tua. Yang keempat, kita harus selalu jujur kepada orang tua. Kita tidak boleh berbohong kepada orang tua. Yang kelima, kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, karena itu akan menimbulkan dosa. Materi yang ketiga adalah tentang akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap orang lain adalah sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Sikap jiwa yang ingin selalu berbuat baik dan bersatu dengan orang lain. Sikap kita terhadap orang lain yaitu saling menghargai orang lain. Bentuk akhlak terhadap orang lain yang pertama, ihsan. Ihsan adalah
berbuat baik. Kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada orang lain dengan cara apapun, saling tolong-menolong atau menolong dia. Yang kedua, tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati terhadap orang lain. Walaupun pangkat kita lebih tinggi dari mereka, kita harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Yang ketiga adalah ta'win. Ta'win adalah berperilaku terpuji, yaitu menghargai. Kita harus menghargai orang lain. Bagaimanapun dia, kita harus menghargai dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang keempat, tafakul. Yang kelima, tasamuh. Tasamuh adalah sikap saling tolong-menolong. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong terhadap orang lain. Seperti jika ada tetangga kita yang kesusahan, maka kita harus menolongnya. Yang keenam adalah ukhuwah. Ukhuwah adalah persaudaraan. Kita sebagai manusia harus menjaga ukhuwah persaudaraan kita terhadap orang lain, terhadap sesama. Kita tidak boleh saling membenci atau menendam terhadap orang lain, karena kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Contoh akhlak terhadap orang lain adalah menghargai orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak boleh sombong terhadap orang lain. Yang keempat, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, kita harus selalu saling menjaga persaudaraan kita terhadap orang lain. Materi yang keempat adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah sikap atau perilaku kita terhadap lingkungan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan berlaku seimbang terhadap lingkungan. Kita sebagai manusia tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam dengan cara mengeksploitasi secara besar-besaran, karena ini akan berdampak ketidakseimbangannya alam. Sebagai manusia, kita harus menjaga kelestarian alam kita. Kita harus menjaga keseimbangannya. Akhlak terhadap hewan. Akhlak terhadap hewan bisa kita contohkan sebagai kita memberi makan hewan, kita menyayangi hewan, kita tidak boleh semena-mena terhadap hewan. Kita tidak boleh memperlakukan hewan dengan buruk. Jika kita mempunyai hewan peliharaan, maka kita diamanahkan untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Akhlak terhadap lingkungan sekitar atau makhluk. Akhlak ini contohnya adalah kita harus menjaga keseimbangan alam dan kita harus menjaga kelestarian yang ada di sekitar kita. Akhlak terhadap jin. Kita tidak boleh sembarangan bersikap atau berperilaku di tempat umum, karena itu akan bisa mengganggu jin tersebut. Contoh akhlak terhadap lingkungan adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, kita harus selalu membersihkan lingkungan kita. Dalil akhlak terhadap lingkungan terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhalikal harasa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Sadaqallahul azim. Hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi dalam Islam berpandu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ilmu psikologi ini mempelajari kejiwaan dalam tingkah laku manusia. Dalam jiwa yang bersih terdapat
tak ada maksiat, dan akan menimbulkan hati yang senang dan kenyamanan bagi dirinya maupun orang lain. Dalam jiwa yang kotor terdapat banyak kesalahan dan maksiat yang akan menimbulkan kejahatan dan menyesatkan bagi dirinya maupun orang lain. Maka dari itu, ilmu psikologi sangat erat hubungannya dengan akhlak. Materi yang keenam adalah hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Akhlak mempelajari tingkah laku perilaku manusia dari kehendak, sementara sosiologi adalah kehidupan tentang bermasyarakat. Jadi, akhlak dan ilmu sosiologi ini sangat berkaitan erat, karena ini akan membahas tentang kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial, karena tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Kita sesama manusia sangat saling membutuhkan satu sama lain. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, materi yang ketujuh atau materi yang terakhir adalah hubungan akhlak dengan proses pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah sangat berkaitan erat dengan kualitas manusia yang berakhlak. Seseorang yang berpendidikan harusnya mempunyai akhlak yang baik dan bermartabat yang tinggi. Pendidikan Islam merupakan sarana untuk mengantarkan anak-anak didik kita untuk menjadi seorang manusia yang berakhlakul karimah. Jadi, seorang yang berakhlak harus mempunyai pendidikan, dan seorang yang berpendidikan harus mempunyai akhlak. Jika seseorang yang berpendidikan tapi tidak mempunyai akhlak, berarti dia merugi. Baiklah, cukup sekian hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah akhlak. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.